Pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dikeluhkan warga karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Pemprov Jawa Tengah berencana membangun jembatan berbiaya 48 miliar rupiah. Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Rejosari, Kecamatan Bandungan dengan Desa Ngembik, Kecamatan Magelang Utara, terbuat dari kayu dan papan, serta seling baja dengan kondisi mengkhawatirkan. Menanggapi aduan warga terkait perbaikan jembatan penghubung dua desa tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan jembatan di atas Sungai Progo ini akan menelan biaya sekitar 48 miliar rupiah. Nanti provinsi yang bangun konstruksi bawahnya, pusat yang bangun konstruksi di atasnya, sehingga harapan kita antara yang kota dengan kabupaten bisa masuk. Jadi ada Wetan Progo dan Kulon Progo, jadi semuanya bisa berjalan. Ganjar menambahkan nantinya jembatan yang dibangun memiliki panjang 100 meter dengan lebar 7 meter dan dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Pemirsa, Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, mengenakan pakaian bergambar Prabowo dalam podcast miliknya. Sebelumnya, Kaisang juga sempat bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, kedapatan menggunakan kaos dengan gambar Prabowo dalam podcast miliknya. Foto bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep beredar di media sosial. Foto yang diambil pada 24 April 2023 ini diposting oleh Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo. Cuma kaos saja dipermasalahkan, bilang apa? Karena kaos apa ini? ada ini juga sih Mas. Mungkin itu kan kayak semacam gestur-gestur politik. Dulu kan pernah pakai kaosnya Mbak Puan juga. Ya berarti dukung Mbak Puan. Terus kemarin di rumah juga sempat ngambilin nasi Pak Prabowo, juga itu beredar fotonya Mas Kaisang. Mungkin seperti apa Mas? Ya enggak apa-apa, tamu ini pasti dilayani dengan baik semua tamu ya. Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan Prabowo Subianto akan tetap maju sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Dukungan pun telah diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Pertemuan antara Partai Gerindra dan PKB dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 28 April 2023. Ya, alhamdulillah Bapak Prabowo terus maju sebagai capres. Bahkan surveinya semakin tinggi, semakin baik, dukungan semakin banyak, kami juga semakin mantap, solid, dan insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi presiden 2024-2029. Terkait nama cawapres, itu sudah diamanahkan menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo dengan Caimin yang sudah berkoalisi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menyambangi kediaman pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah fasilitas penunjang KTT ASEAN di Labuan Bajo. Presiden melihat langsung kesiapan RSUD Komodo serta mendatangi pusat media dan menyapa para jurnalis yang tengah bekerja. Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RSUD Komodo disiapkan untuk mendukung perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN tahun 2023. Menurut Presiden, peralatan di RSUD Komodo sudah cukup lengkap untuk penanganan sejumlah penyakit berat. Namun Presiden mengakui RSUD Komodo masih membutuhkan penambahan dokter spesialis. Dan kalau kita lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, untuk jantung, stroke, semuanya ada. Tetapi memang problemnya ada di masih kekurangan dokter spesialisnya. Jadi ini nanti yang segera akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan juga.
Usai meninjau kesiapan fasilitas kesehatan, Presiden Joko Widodo juga mendatangi pusat media atau Media Center KTT ASEAN di Hotel Bintang Flores. Presiden menyapa para jurnalis dari berbagai negara yang tengah bekerja. Presiden menanyakan kualitas koneksi internet kepada sejumlah jurnalis. Kedatangan Presiden Jokowi mengejutkan para wartawan asing maupun wartawan lokal yang tengah meliput kegiatan KTT ASEAN ke-42 ini. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Gisela Nurrahma, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi. Gol. Tim biliar Indonesia telah melakukan berbagai kesiapan dalam kompetisi SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Setelah tidak berpartisipasi di Vietnam SEA Games 2021, para atlet biliar Indonesia kembali tampil di SEA Games 2023. Tim Indonesia menurunkan 6 atlet terbaiknya untuk meraih hasil maksimal di cabur Popsi SEA Games 2023 Kamboja. Terdapat 3 nomor yang diikuti oleh wakil Indonesia di cabur biliar SEA Games ke-32 ini, yakni pool, snooker, dan karum. Total ada 10 nomor yang dipertandingkan dengan Indonesia ikut serta 7 diantaranya. PB Popsi pun menargetkan hasil maksimal untuk membawa pulang medali ke tanah air. Target yang ingin dicapai adalah mengamankan 3 medali emas di cabang olahraga biliar di SEA Games tahun ini. Untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan rekan Putu Bagus yang berada di Phnom Penh, Kamboja. Putu, bagaimana, apakah medali sudah diamankan oleh atlet Indonesia di cabang olahraga biliar? Ya baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa saat ini saya sedang berada di Aeon Sensok Mall yang tepatnya berada di Phnom Penh, Kamboja, di mana ini merupakan venue pertandingan untuk cabang olahraga biliar. Sementara itu kami menyampaikan informasi bahwa tim Indonesia memang menurunkan 6 atlet terbaiknya untuk berkompetisi di ajang 2 tahunan ini. Dan dari kompetisi yang sudah dilakukan di cabang olahraga biliar ini ada 3 nomor kategori permainan yang diikuti, yakni ada pool, snooker, dan juga carom. Sementara itu kami juga sempat berbincang, Anissa dan juga pemirsa, yakni dengan pelatih biliar Indonesia, yakni Edi Hartono alias biasa disapa dengan panggilan Coach Dino, yang menyampaikan bahwa banyak persiapan yang sudah dilakukan bagi para atlet untuk menghadapi kejuaraan ini. Terlebih pula yang harus dipersiapkan lebih lanjut, yakni adanya persiapan mental dan juga mengantisipasi setiap lawan yang ada agar bisa memperoleh hasil yang terbaik dan tentunya untuk mendapatkan medali emas di kompetisi SEA Games ke-32 di Phnom Penh, Kamboja. Sementara itu kita beralih ke cabang olahraga lainnya. Kami juga menyampaikan informasi terkait olahraga sepak bola yang besok akan mengalami pertandingan atau menjalankan pertandingan, yakni pada tepatnya di tanggal 10 Mei di Phnom Penh, Kamboja, yang dijadwalkan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekian, Anissa, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Selamat bertugas kembali.